Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Miss Lisa di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian membahas mengenai Yesus sebagai Putra Allah dan juga Juru Selamat. Sebelum pertemuan ini, kita membahas mengenai Yesus sebagai seorang sahabat dan tokoh idola. Di sini saya akan mereview kembali apa yang telah menjadi pembahasan kita sebelumnya. Sebagai tokoh idola, digambarkan bahwa Yesus itu sungguh menginspirasi kita manusia untuk mengasihi sesama dengan tulus dan juga sepenuh hati. Sebagai seorang sahabat, ia mengangkat kita semua bukan sebagai hambanya, melainkan menjadi sahabatnya, di mana ia selalu dekat dan mengenali kita masing-masing lebih jauh. Dengan kedua karakter Yesus tersebut, kita sesungguhnya itu diajak untuk menjadikan Yesus berharga bagi hidup kita, atau setidaknya kita mengenal karakter Yesus lebih jauh, sehingga dengan mengenal Yesus lebih jauh, kita dapat semakin menerimanya dalam hidup kita masing-masing. Nah, setelah melihat karakter Yesus sebagai sahabat dan juga tokoh idola, pada kesempatan kali ini kita akan melihat gelar-gelar yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, khususnya yaitu gelar Yesus sebagai Putra Allah dan juga Yesus sebagai Juru Selamat. Mengapa kita membahas lebih jauh kedua gelar ini? Karena dalam Injil, kedua gelar tersebut sedikit banyak sering diungkapkan. Pertama, kita akan membahas lebih jauh mengenai gelar Yesus sebagai anak Allah. Gelar Yesus sebagai anak Allah sesungguhnya menunjukkan hubungan yang khas antara Yesus dan juga Allah. Hubungan antara Yesus dan Allah itu tidak ada yang begitu erat dan mesra seperti hubungan Yesus dan juga Allah. Hubungan antara Allah dan juga Yesus itu tampak dalam ketaatan. Ketaatan tersebut tergambar dari bagaimana seluruh hidup Yesus ia serahkan untuk melayani dan melaksanakan kehendak Bapa. Semua karya keselamatan, semua pelayanan yang ia lakukan, ia laksanakan secara total bahkan sampai disalibkan dan wafat. Sebagai anak Allah, Yesus mendapat wibawa yang penuh dari Bapa. Ia mengenal baik Bapa sehingga mampu mewahyukan dan membawa semua orang kepada Bapa. Oleh karena itu, sebagai anak Allah, ia memiliki peran istimewa dalam rencana keselamatan Bapa kepada manusia, dan peranan tersebut tidak dapat tergantikan oleh apapun. Lanjut pada gelar Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Sudah sering kali kita mendengar bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Ia hendak memerdekakan manusia dengan mengantar manusia kepada kesatuan dengan Allah. Dari kata-kata tersebut, Kitab Suci Perjanjian Baru menyebut dan mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Gelar Juru Selamat sesungguhnya tidak banyak disebutkan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Gelar Juru Selamat disebutkan dalam Kisah Para Rasul dan beberapa di surat Paulus. Walau demikian, gelar Yesus sebagai Juru Selamat sungguh nampak dalam tindakan Yesus. Segala sesuatu tindakan Yesus senantiasa dihubungkan dengan keselamatan, seperti Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengampuni orang berdosa, serta banyak lagi. Gelar Yesus sebagai Sang Juru Selamat itu memang erat hubungannya dengan tujuan kedatangan Yesus ke dunia, di mana ia datang untuk menyelamatkan manusia, sehingga Yesus diberi gelar Juru Selamat atau Penyelamat. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu dihubungkan dengan hidup dan perjuangan Yesus Kristus sendiri. Keselamatan berkembang dalam pewartaan dan manusia harus menjawabnya dengan iman dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari dalam kasih.
Itulah pembahasan singkat mengenai gelar Yesus sebagai anak Allah serta gelar Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Masuk pada tahap kesimpulan, gelar anak Allah menunjukkan relasi Yesus dengan Bapa yang begitu khas dan unggul. Gelar Yesus sebagai anak Allah menunjukkan ketaatan Yesus kepada Allah sebagai Bapanya. Yesus membawa wibawa sebagai pribadi ilahi karena Dia dan Bapa adalah satu. Kata-kata Yesus ialah kata-kata Bapa dan tindakan Yesus adalah tindakan yang dikehendaki Bapa. Sehingga siapa yang melihat Yesus, dia juga melihat Bapa. Sedangkan Yesus sebagai Sang Juru Selamat merupakan gelar yang sangat berharga. Yesus sebagai Juru Selamat artinya Yesus membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan atau dosa dan membawa manusia sampai kepada hidup kekal, keselamatan yang sejati, yaitu hidup bersama dengan Bapa di surga. Dari kedua gelar Yesus tersebut yang sungguh mulia, kita dapat berefleksi singkat seperti berikut. Mengenal dan mengimani Kristus itu proses yang tidak bisa terbangun seketika. Iman kepada Yesus itu tidak tumbuh karena pendoktrinan, melainkan tumbuh dari lubuk hati manusia secara pribadi berkat penghayatan penuh akan pribadi Yesus dan juga gelar-gelar Yesus. Masing-masing dari kita memiliki pemaknaannya sendiri, memiliki cara sendiri untuk mengenal Yesus secara lebih mendalam. Sehingga iman kita akan Yesus itu nantinya bukan iman ikut-ikutan, tetapi iman yang keluar dari penghayatan pribadi. Maka dari itu, setelah melihat bagaimana Yesus menjadi sahabat serta tokoh idola, dan bagaimana Yesus memiliki gelar anak Allah dan juga juru selamat yang sungguh mulia, kita diajak untuk lebih mengenal Dia dan mengimani Kristus melalui penghayatan kita secara pribadi. Semoga kita sungguh dapat mengenal Kristus dan membawanya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi.